Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah ex-wamen IMIPA Silmi Karim yang terjerat suap izin urus tinggal WNA. Penyidik ingin mencari barang bukti lainnya dalam aksi penggeledahan ini. Kepala BGN yang baru Nani SD yang menegaskan BGN akan lebih hemat anggaran dan lebih fokus pada kualitas ketimbang kuantitas. Diduga akibat LPG bocor, sejumlah rumah di bantaran rel Jalan Citarum Gambir, Jakarta Pusat hangus terbakar. 1 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari seluruh penjuru tanah air akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Saya Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama saudara, mobil tangki bahan bakar minyak milik Pertamina terbakar di Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis kemarin. Truk Pertamina kilometer 207. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar mobil tangki BBM di kilometer 207-500 Tol Cisumdawu. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran mobil tangki bahan bakar minyak atau BBM milik Pertamina ini. Terbakarnya mobil tangki BBM milik Pertamina sempat mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Cirebon menuju Bandung maupun sebaliknya tersendat dan polisi memberlakukan kontraflow. Kini, bangkai mobil tangki telah dibawa ke pos PJR untuk mengantisipasi kemacetan. Arus lalu lintas di TKP kebakaran tangki Pertamina, tepatnya di Kupang Medan 207-500. Untuk kendaraan sudah didinginkan, sekarang arus lalu lintas dari arah timur sudah kita buka. Kemudian nanti setelah dari arah timur kita akan bergantian dengan arus lain yang dari arah barat untuk pengaliran kendaraan. Bergeser ke Jakarta, saudara, diduga akibat LPG bocor, sejumlah rumah di bantaran rel Jalan Citarum Gambir, Jakarta Pusat hangus terbakar. 1 orang meninggal dan 5 lainnya luka-luka. Kebakaran melanda sejumlah rumah di bantaran rel kereta di Jalan Citarum Gambir. Kobaran api membesar, membuat warga panik menyelamatkan diri. Salah satu warga bilang beberapa kali mendengar suara ledakan. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat LPG bocor. Akibat peristiwa, rumah terbakar dan seorang pria lansia meninggal. Sementara 5 warga lainnya luka-luka. Awalnya kan saya lagi nyuci beras, terus kata empok saya memponakan kebakaran. Nah saya langsung naik, apinya udah makin gede, tapi apinya nggak dari belakang, dari depan pak, dari depan langsung boom gitu. Terus ada ledakan 2 kali, tapi nggak tahu dari rumah yang sebelah atau sebelah. Cuman kata warga-warga sini ada yang baru datang dari pasar, dia nyalain kompor. Saudara, truk pengangkut bahan pokok mengalami remblong hingga menimpa 2 sepeda motor di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat. 3 pengendara meninggal akibat kejadian ini. Inilah suasana setelah terjadinya kecelakaan beruntun di jalur Pantura, tepatnya di Desa Langut, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Kamis siang. Dalam video terlihat di tempat kejadian perkara kecelakaan maut. Bangkai truk muatan sembako masih melintang dan menimpa 2 kendaraan bermotor. Menurut polisi, truk diduga alami remblong sehingga oleng menabrak pembatas jalan hingga menimpa 2 sepeda motor. Akibat peristiwa itu, 3 orang pengendara sepeda motor meninggal setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Membawa ke sembako dengan nopol E8126D dikemudikan saudara AR
ketika melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta, terjadi gagal fungsi pengereman sehingga membatas menghantam media jalan, sehingga oleng kendaraan box tersebut menimpa dua kendaraan bermotor. Kita bergeser ke Bali, saudara. Warga di Kabupaten Gianyar, Bali digegerkan dengan penemuan jenazah pria di dalam mobil di pinggir jalan raya. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan sejumlah saksi, sebelum kejadian mobil yang dikemudikan korban terlihat melaju pelan. Kemudian mobil tersebut tiba-tiba oleng dan menabrak pohon kamboja di tepi jalan hingga akhirnya berhenti. Warga yang mendekati kendaraan melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan diduga telah meninggal. Korban diketahui bernama Imade Suara, berusia 53 tahun dan seorang pemandu wisata. Polisi langsung membawa korban ke rumah sakit. Penyebab kematiannya hingga kini masih dalam penyelidikan. Kemudian setelah dicek ditemukan memang korban dalam kondisi meninggal. Korban dibawa kemana sekarang? Korban sementara dievakuasi ke rumah sakit untuk diperiksa secara intensif oleh tim medis. Bergeser ke Jawa Timur, saudara, seorang bocah perempuan dibawa orang tuanya ke Pos Damkar Wiyung, Surabaya setelah dua jari tangan kanannya terjepit di lubang kursi plastik. Petugas damkar langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan alat gerinda kecil untuk memotong lubang kursi. Berawal dari iseng dan bermain tanpa pengawasan orang tua, dua jari tangan kanan bocah berusia 5 tahun ini terjepit lubang kursi plastik yang dibuat mainan. Panik karena jari telunjuk dan jari tengah anaknya tidak bisa dikeluarkan dari lubang kursi, orang tua langsung membawa ke pos damkar. Petugas damkar segera melakukan proses evakuasi, memotong lubang kursi dengan alat gerinda kecil. Saat proses evakuasi, jari balita mulai membengkak. Namun setelah hampir setengah jam, jari bocah bisa dikeluarkan dari lubang kursi. Bantuan evakuasi anaknya itu yang masih kecil, masih sekitar 5 tahun, mainan di kursi plastik itu, plastik, tangannya, jari-jarinya itu dimasukkan dan nggak bisa dikeluarkan lagi. Bantuan evakuasi, kami bantu evakuasi dengan memotong kursi tersebut. Alhamdulillah bisa kita evakuasi tanpa cedera apapun. Terima kasih. Saudara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah ex-Wamen IMIPAS Silmi Karim yang terjerat suap izin urus tinggal WNA. Penyidik ingin mencari barang bukti lainnya dalam aksi penggeledahan ini. Informasinya usai jeda. Anda kembali di Indonesia Update, saudara. Setelah menetapkan mantan Wamen IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka, KPK menggeledah rumah Silmi di Jakarta Selatan. Penyidik tiba sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat di rumah Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dijaga personel BRIMOB bersenjata lengkap. Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut, penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan guna mengungkap lebih terang perkara korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjerat Silmi. Tim telah melakukan penyegelan beberapa ruang di rumah saudara SK yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana ruang-ruang tersebut diduga ada bukti yang bisa mendukung dalam proses penanganan perkara ini. Sehingga dalam kegiatan penggeledahan ini tentunya bertujuan untuk melengkapi bukti yang dibutuhkan oleh penyidik. Jadi sementara kita tunggu nanti hasilnya apa saja yang ditemukan dan diamankan dalam rangkaian penggeledahan ini. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim ditahan KPK usai jadi tersangka dalam kasus pengurusan izin tinggal warga negara asing saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
Silmi terlibat dalam alur perintah dan alur penerima uang. KPK menemukan aliran dana sebesar 366,7 miliar rupiah. Dari jumlah itu, hanya 3% yang berasal dari gaji dan tunjangan. Sementara sisanya diduga berasal dari pihak-pihak yang mengurus keperluan imigrasi. Uang tersebut kemudian ditampung di 96 rekening yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian IPPAS periode 2019 hingga 2025, termasuk milik keluarga, kerabat, hingga office boy dan cleaning service. KPK juga mengungkap Silmi Karim diduga menerima jatah rutin sebesar 100 juta rupiah setiap pekan. Ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai 366,7 miliar rupiah. Ya, rekening-rekening ini ada yang nomini, jadi ada yang menggunakan cleaning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, gitu, kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli. Para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Selain Silmi Karim, 7 tersangka lainnya telah ditahan di rutan KPK. Sebelumnya KPK memeriksa 18 orang dalam operasi tangkap tangan di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. 10 dari 18 orang tersebut berstatus sebagai saksi. Asri Gudawan, Febri James, Kompas TV, Jakarta. Kita ke kabar lain yang juga jadi sorotan, saudara. Sebanyak 16 orang yang terdiri dari 14 siswa, seorang guru dan seorang penjaga sekolah mengalami keracunan diduga usai menyantap menu makan bergizi gratis. Para korban mengeluhkan pusing, mual hingga muntah. Pelajar, guru, dan seorang penjaga sekolah langsung dilarikan ke Puskesmas Kelobak, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, usai mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Para korban yang diduga keracunan usai menyantap menu olahan telur dan tahu ini berasal dari satu sekolah yakni SD 18 Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Setelah ditangani tim medis, kondisi sebagian pelajar membaik. Polres Kepahyang langsung mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium mencari penyebab pasti dari keracunan. Sementara untuk status dapur penyalur MBG, Polres Kepahyang masih akan berkoordinasi dengan BGN apakah akan tetap dibuka atau ditutup sementara. Siswa dan guru serta penjaga sekolah sekitar 16 orang ya terkontaminasi itu makanan MBG. Pada saat ini kita akan periksa hasil labnya untuk contoh makanan, kemudian kita juga datangi sekolah untuk melihat apakah terkontaminasinya di dapur atau di sekolah masing-masing. Sejauh korban ada 16 ya, 14 siswa sekolah, 4 laki-laki, kemudian 10 perempuan, kemudian penjaga sekolahnya 1 dan 1 lagi guru. Program unggulan makan bergizi gratis kembali menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola MBG. Selain Dadan, Kejagung juga menetapkan ex-wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung, dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Nani SDang pun ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru. Nani menyebut akan fokus pada efisiensi anggaran. Ia juga membeberkan 4 langkah prioritas untuk membenahi MBG, diantaranya memastikan penerimaan manfaat tepat sasaran, moratorium SPPG baru, membenahi SPPG yang telah beroperasi, serta memperluas cakupan MBG ke daerah 3T. Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan, rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. 2, moratorium dapur titik-titik baru. 3, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas
termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. 4. Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN. Perubahan fokus strategi MBG berkaitan dengan alokasi anggaran MBG yang dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Nani menyebut fokus BGN kini bukan mengejar kuantitas penerima manfaat, melainkan kualitas program dan ketepatan sasaran. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan harga komoditas. Saudara, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Terong, Makassar, Sulawesi Selatan berubah dalam beberapa hari terakhir. Meski harga beberapa komoditas turun harga bawang merah justru naik. Harga bawang merah di pasar Terong, Makassar naik jadi Rp60.000 dari sebelumnya Rp50.000. Meski demikian, harga sejumlah komoditas lainnya turun, mulai dari cabai rawit turun dari Rp60 menjadi Rp50.000 per kilogram, tomat dari Rp15 menjadi Rp12.000 per kilogram, dan telur ayam dari Rp60 menjadi Rp45.000 per kilogram. Ada yang naik, ada yang turun. Yang turun itu ini lombok kecil dari harga 60 ke 50. Itu per kilo? Iya. Terus apa lagi? Tomat yang turun juga dari harga 15 ke 12. Kalau untuk bawang merah, bawang putih? Bawang merah yang naik. Awalnya dari harga 50 sekarang naik 60. Kalau bawang putih? Bawang putih tetap normal sama Rp40.000 per kilo. Sementara harga sejumlah bahan pokok kembali naik di pasar tradisional Bersehati di Kota Manado. Cabai rawit dijual Rp110.000 per kilogram, padahal 2 hari sebelumnya harga cabai rawit hanya Rp60.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit, bawang merah juga mengalami lonjakan harga. Sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram, kini dijual Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu faktor cuaca dan berkurangnya pasokan dari daerah sentra penghasil. Apa Pak? Kalau di pengecer itu sampai 110. Bawang merah? Bawang merah sampai 100. Oke. Pak, ini kenaikan sudah dari kapan? Oh baru. Baru 2 hari. 2 hari. Berarti sebelumnya dijual berapa kalau cabai? Sebelumnya cabai dijual cuma 60, 50. Ah, ini kenaikan cukup tinggi. Karena kenapa ini Pak? Ini pertama faktor cuaca. Baru kedua panennya cuma sedikit. Semua naik Bu. Semua naik. Yang paling tinggi semua naik apa? Dengan kosong-kosong barang semua. Oke. Kontainernya tidak ada yang masuk Bu. Oke Bu, kalau minyak goreng curah di tempat Ibu sekarang harganya berapa? Minyak goreng 21 sekarang. Oke. Sebelum naik Ibu jual berapa? 18, 19. Tetaplah di Indonesia Update, kami segera kembali dengan kabar petugas gabungan yang membersihkan hamparan sampah yang menyerupai pulau di pesisir Muara Angke, Jakarta Utara. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari bengkel restorasi dan cat di Jalan Melong Raya, Kelurahan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Asap tersebut muncul dari mobil sedan yang terbakar. Mobil diduga terbakar dipicu percikan api mesin las yang menyambar selang bensin. Petugas damkar Kota Cimahi yang mendapatkan laporan langsung berupaya memadamkan api. Setelah menurunkan 12 personil serta 3 unit damkar Kota Cimahi dan 1 unit rescue, api berhasil dipadamkan dalam 30 menit. Hari ini tanggal 4 Juni 2000. Sebuah mobil sedan terbakar di depan SPBU Sumampir, Kecamatan Keraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Besarnya kobaran api sempat membuat panik warga dan petugas yang ada di lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 2 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Sopir sedan tersebut menderita luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan panik, Bu. Kapal motor Dewi Putri yang sedang menuju ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu dari Pelabuhan Rawasaban, Tangerang, Banten, bocor di tengah laut. 35 penumpang kapal sempat panik, namun seluruhnya dapat dievakuasi oleh petugas damkar, polisi, dan Satpol PP Kepulauan Seribu. Petugas juga menyedot air yang sudah memasuki lambung kapal dengan 2 alat pompa.
Kita ke kabar lain, saudara. Petugas gabungan dari Sudin Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Unit Penanganan Sampah Badan Air dan Polairut Mabes Polri membersihkan hamparan sampah yang menyerupai pulau di pesisir Muara Angke, Jakarta Utara. Petugas mengangkut tumpukan sampah secara manual dan dimasukkan ke kapal pengangkut. Menurut petugas, hamparan sampah terbentuk dari sampah yang terbawa arus laut dan dorongan angin baratan, lalu terperangkap di area lumpur saat pasang surut air laut. Tebalnya sedimen lumpur di bawah tumpukan sampah membuat beberapa perahu kandas saat melintas tumpukan sampah. Sedikitnya 8 meter kubik sampah telah diangkut. Kalau untuk laut, aliran sampah itu sebenarnya dari kali semua, dari bermuara, dari muara semua. Jakarta itu dibelah 13 muara, termasuk dari Jawa Barat, Bekasi ya, sampai Pulau Banten. Jakarta pun mau ada. Untuk sampah yang sekarang kita tangani itu sebenarnya bukan pure sampah, tapi endapan campur lumpur. Nah, untuk fokus kita sebagai Sudin Kepulauan Seribu yaitu penanganan sampah. Timbunan ini ya timbunan sampah campur endapan ya, terus sedimen itu musim baratan. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Borgol bersama rekan kami, Maidok Elfrida. Sampai jumpa.